Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa didengar. Perlu diketahui bersama bahwa di semester 3 ini kalian memiliki mata kuliah yaitu English Teaching Methodology. Ya. English Teaching Methodology itu sendiri adalah materi yang berisikan tentang metode-metode pengajaran bahasa Inggris. Ya. Mengapa itu diperlukan? Karena kalian tahu bahwa you are a candidate of a teacher. Kalian adalah kandidat atau calon pendidik. Calon pendidik tentunya harus tahu tentang metode-metode pengajaran bahasa Inggris. Apalagi di saat ini kita di kementerian itu ada yang namanya MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan salah satu programnya itu adalah kampus mengajar, di mana mahasiswa itu bisa berkontribusi untuk sharing knowledge, ya, memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan Kemendikbud. Artinya kalian bisa sharing. Nah, ETM ini, English Teaching Methodology ini adalah untuk membekali kalian ketika kalian itu lolos dalam kampus mengajar ataupun nanti ketika di semester berikutnya itu ada micro teaching dan juga praktikum. Jadi ini juga membantu kalian, membekali kalian dalam hal tersebut. Makanya ETM ini sangat penting sekali untuk kalian pahami dan kuasai. Jadi itu untuk membantu dalam proses kalian transfer knowledge kepada peserta didik nantinya. Itu yang perlu diketahui bersama. Dan untuk interaksi dalam proses teaching and learning ini, nanti akan ada sesi ceramah, akan ada sesi presentasi, akan ada sesi diskusi. Ya, akan ada sesi diskusi yang akan kalian lakukan selama 1 semester ini. Jadi itu untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki dan pengetahuan yang kalian miliki kepada teman-teman yang lain. That's the important. Ya. Dan perlu juga saya share terkait dengan how to assess, ya, bagaimana dalam proses penilaian yang saya berikan. Oke, kita lihat di sini. Jadi deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mengajarkan tentang teori-teori pengajaran bahasa dan aplikasinya. Topik-topik yang tercakup adalah tentang bahasa dan belajar bahasa, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai bahasa asing, berbagai metode, pendekatan, teknik, perkembangan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia, kemampuan berbahasa komunikatif, peran kelancaran, ketepatan, kesesuaian dalam berbahasa, berbagai variasi bahasa, dan juga keterampilan bahasa dan gaya dan strategi belajar. Itu mata kuliah kita, deskripsi mata kuliah kita. Makanya penting sekali dalam semangat MBKM ini untuk membekali kalian dalam konteks itu, dalam proses metode, teknik, ataupun strategi pengajaran bahasa Inggris. Makanya di akhir perkuliahan itu diharapkan kalian mampu memahami yang konsep dasar, ya, memahami dengan baik konsep dasar tentang teori pengajaran bahasa Inggris. Lalu memahami berbagai permasalahan yang terjadi dalam bahasa Inggris. Lalu memahami terhadap konsep dasar berbagai pendekatan, teknik ataupun strategi. Lalu mengetahui, ya, dan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan, metode ataupun teknik. Yang kelima, pemahaman praktis tentang teknik pengajaran bahasa Inggris yang komunikatif
Dan yang terakhir tentunya sikap positif terhadap profesi dan pengembangan profesi guru bahasa Inggris. Jadi itu tujuan akhir dari mata kuliah ini. Jadi ketika kalian sudah selesai, diharapkan kalian sudah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan metode, teknik, ataupun strategi pengajaran bahasa Inggris. Dan itu juga membantu ketika kalian sudah lolos dalam program Kampus Merdeka, kampus mengajar, dan ataupun ketika mengikuti teaching dan PPL nantinya. Itu. Lalu materi yang disampaikan sama seperti yang deskripsi mata kuliah kita. Jadi yang pertama materinya adalah tentang kompetensi guru bahasa Inggris. Untuk pertemuan ketiga dan keempat ini adalah pendekatan metode, teknik, dan pengajaran bahasa Inggris. Untuk pertemuan kelima dan keenam ini tentang teori-teori komunikatif. Lalu ketujuh kita UTS. Ke-8, 9 ini integrating the fourth language skills. 9 dan 10 ini teaching receptive skills. Pertemuan ke-12 ini teaching pronunciation. Pertemuan ke-13 sampai 14 ini teaching productive skill. Pertemuan ke-15 ini tentang strategies based instruction, dan yang terakhir adalah UAS. Jadi ada beberapa materi yang memerlukan 2 pertemuan karena memang itu cukup banyak materi yang perlu disampaikan. Nanti seperti yang saya katakan di awal bahwa akan ada ceramah, akan ada presentasi, akan ada diskusi. Itu dalam proses interaksi kita. Lalu untuk referensi bisa kalian download sendiri yang sudah saya share di grup ataupun di RPS kita. Jadi ini salah satu contohnya adalah Douglas D. Brown, Douglas H. Brown 2001 Teaching by Principle, atau yang ini wajib ya, yang wajib kalian punyai. Lalu Jeremy Harmon 2007. Untuk tambahan-tambahnya ini bisa kalian untuk cari di internet. Lalu yang evaluasi di sini atau how I do assessment to you. Yang pertama adalah partisipasi kuliah. Jadi keaktifan kalian dalam proses perkuliahan, bertanya, berkomentar, beropini, kehadiran, ya itu masuk. Ini 10%. Lalu tugas-tugas, jadi tugas makalah, tugas paper terkait dengan English Teaching Methodology itu 40%. Lalu ujian tengah semester ini 20%, dan ujian akhir semester ini adalah 30%. Perlu saya sampaikan di awal bahwa untuk tugas-tugas nanti terkait dengan paper itu tentang atau pengamatan, observasi ke lembaga-lembaga terkait pendekatan, metode, teknik, atau strategi pengajaran bahasa Inggris. Sehingga kalian memiliki pengalaman real, tidak hanya sekedar teori, tapi kalian memiliki pengalaman real tentang pembelajaran yang ada di lembaga di sekitar kita. Kalian bisa mengobservasi itu, lalu kalian akan mempresentasikan, kita akan diskusikan hal tersebut. Itu tentang evaluasi kita. Ya, evaluasi yang saya gunakan untuk mata kuliah English Teaching Methodology. Sebelum kita masuk ke hal lain, ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan mata kuliah jenengan kan English Teaching gitu Pak. Berarti kita tuh lebih fokus kepada praktek seperti itu. Oke, saya jawab ya. Jadi materi English Teaching Methodology ini teori ya. Tidak ada praktek. Tidak ada praktek, semuanya ada tentang teori pengajaran bahasa Inggris. Dan praktek-prakteknya nanti di semester 6 itu di Micro Teaching,
dan untuk pengalaman nyatanya itu di semester 7 yaitu PPL. Jadi ini baru teori yang membantu kalian memberikan pemahaman tentang metode-metode ataupun teknik ataupun strategi dalam mengajarkan bahasa Inggris. Oke. Jadi begitu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Jadi itu penjelasan tentang RPS kita dan saya akhiri untuk penjelasan RPS itu dan kita akan melanjutkan ke hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. We are fine. Baik, sir. Okay, good. I hope you all in a good condition. So we can share our knowledge today. Okay, it's only a few students Salam ada di sama, Nek. attending our online meeting because some of your friends have a problem in internet connection, so we will wait them. Okay, as I share in our platform, in our e-learning, about our material. Ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas hari ini? Anyone? Kompetensi guru, sir. Okay, good. Yeah, today we will study about teachers' competence. And before we start this lesson, I have a question for you. What is your criteria of a good teacher? Menurut kalian itu kriteria guru yang baik itu apa? Saya mau menjawab, Sir. Oke. Yang pertama, berwawasan luas, kemudian dapat menguasai suasana di dalam kelas, inovatif, kreatif. Oke, wawasan luas, bisa menguasai suasana kelas, kreatif, inovatif. Ada pendapat yang lain? Ini ada opinion? Oke, Chowki. Kalau menurut saya, guru yang baik adalah guru yang bisa memberikan contoh yang baik ke pelajaran anak. Okay, can you repeat, Chowki? Guru yang baik adalah guru yang bisa memberikan contoh yang baik bagi anak. Oke, bisa memberikan contoh. Oke, ada 3 sudah ya. Berwawasan luas, manajemen kelas, lalu Chowki mengatakan guru yang bisa memberikan contoh ya, kepada peserta didiknya. Ada pendapat yang lain? Any other opinion? What is the criteria of a good teacher? Kriteria tentang guru yang baik. Tadi teman kalian mengatakan ada yang harus memiliki wawasan yang luas, lalu bisa menguasai manajemen kelas, kreatif, inovatif, dan yang Chowki katakan ada ini apa namanya, bisa menjadi contoh ya, guru, digugu dan ditiru. Okay, enough ya. Okay, let me share our material about teachers' competence. Okay, can you see that? Bisa terlihat ya? Yes, sir. Okay. Mari kita mulai. Standar kompetensi guru. So in our nation, Indonesia, we have standard. How the teacher be competent, how the teacher compete.
in our regulation number 14 2005, undang-undang tentang guru dan dosen, we have two technical terms. Ya, ada dua istilah teknis. Yang pertama tentang kompetensi. Apa sih kompetensi? Di undang-undang kita dijelaskan, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Itu makna kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Istilah teknis yang kedua ini tentang kompetensi guru. Kalau tadi hanya kompetensi, ini ada tambahan kata guru. Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Jadi itu dua istilah ini, kompetensi dan kompetensi guru, ini sudah termaktub dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu yang pertama, itu yang harus kalian pahami dulu, kompetensi dan kompetensi guru. Jadi makna secara kalau di kita mengatakan makna secara harfiah ya, ataupun maknawiyah, itu harus kalian pahami betul. And then next, guru sebagai tenaga profesional. Kita sering mendengar ini bahwa guru adalah tenaga profesional. Ya. Karena guru adalah profesi. Ya. Guru itu profesi. Apa arti dari guru sebagai tenaga profesional di sini adalah pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai atau memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan pendidikan tertentu. Kita di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, profil lulusan kalian, profil lulusan Bahasa Inggris adalah calon pendidik. Ya. Mengapa masih calon? Karena kalian lulusan kita belum memenuhi syarat yang ketiga, yaitu sertifikat pendidik, sehingga belum bisa dikatakan sebagai guru profesional atau qualified teacher. Jadi masih candidate of teacher, masih calon guru. Kalau lulus S1 pendidikan bahasa Inggris ini baru memiliki dua syarat, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Ya, kualifikasi akademik yaitu ijazah S1, kompetensinya tentunya materi-materi yang sudah diajarkan ketika proses perkuliahan. Sertifikat pendidik dapat dari mana? Sertifikat pendidik didapatkan ketika sudah lulus S1 dan mengajar di beberapa lembaga, lalu dia mengikuti yang namanya PPG kalau saat ini ya. Nah, dari PPG itu, di PPG itu ada pelatihan-pelatihan selama sekian waktu tertentu. Ya, kalau saat ini itu ada dalam waktu 3 bulan berupa daring. Tentunya materi-materi yang berkaitan dengan metode pembelajaran, proses penilaian, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan guru dalam mengajar. Selesai pelatihan, mereka akan diuji. Ketika mereka lulus, mereka akan mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi bukan sertifikat pendidik itu bukan didapatkan ketika kalian mengikuti perkuliahan, tidak. Kalau mengikuti perkuliahan itu kalian mendapatkan ijazah, yang mana ijazah itu dimaknai sebagai kualifikasi akademik, bukan sertifikat pendidik. Jadi sertifikat pendidik itu di luar perkuliahan, dan itu didapatkan ketika seseorang sudah dianggap layak untuk ikut pelatihan tersebut, ya, pelatihan guru PPG-nya tersebut. Jadi 3 hal ya. Jadi ada kualifikasi akademik, ada kompetensi, ada sertifikat pendidik. Itu baru bisa dikatakan sebagai guru yang profesional. And then next, syarat menjadi guru tadi sudah ada 3 hal. Ada 3 hal. Ada tambahan 2. Ada tambahan 2. Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Apa itu tujuan pendidikan nasional? Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi 2 tambahan ini untuk menjadi guru. Jadi kalau tidak sehat secara jasmani dan rohani, itu jangan menjadi guru. Yang akan diajar adalah murid-murid yang siap menampung materi ataupun pengetahuan dari proses transferisasi
dari guru kepada siswa. Next, di sini ini yang dimaksud dengan teachers competence. So we have four competence, teachers competence. Number one is competency pedagogic, or we call pedagogical competence. And then next, kompetensi kepribadian or personal competence. Then four, kompetensi social competence, and the last is kompetensi professional competence. So we have four, and then take a look the difference among them, perbedaan antara keempat kompetensi ini. Kita lihat yang pertama, kompetensi pedagogik. Apa itu pedagogik? Di sini ada 8 kriteria guru itu disebut memiliki kompetensi ini. Yang pertama adalah pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, yang memiliki wawasan terhadap proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah pemahaman terhadap peserta didik, dia mengetahui karakter peserta didik untuk tingkat menengah bawah, STP pertama atau menengah atas. Lalu dia bisa memiliki kemampuan untuk pengembangan kurikulum atau silabus, menyusun perangkat pembelajaran. Jadi ini untuk 3-4 perangkat pembelajaran atau perancangan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Jadi dia mendidiknya itu, kemampuan mendidiknya dia menggunakan akal sehat, ya, dan selalu ada dialog, ya, dua arah antara siswa dan gurunya. Lalu berikutnya adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dia memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Seperti saat ini kita ada Google Meet, ya, ada Zoom, ada grup WhatsApp yang bisa dijadikan video call bersama itu, ataupun hal lain. And then 7 is evaluasi hasil belajar. Bisa mengevaluasi hasil belajar siswa, bisa menilai. Tentunya penilaiannya bukan subjektif, bukan berdasarkan perasaan, tapi adalah objektif, berdasarkan data-data, berdasarkan penilaian yang betul-betul sudah terukur. Lalu yang ke-8 adalah pengembangan strategi untuk mengkoordinasikan kompetensi. Jadi bisa memompa, bisa memberikan motivasi pada peserta didiknya, memberikan kepercayaan diri, sehingga peserta didiknya itu mampu, ya, mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki. Itu pedagogical competence. So we have 8 criteria. And then next is personal competence, ya, kompetensi kepribadian. Pribadi berarti ini personal, ya, sifatnya pribadi. Tentunya hal-hal yang bersifat pribadi tadi di awal, di slide ke-3 tadi dikatakan syarat menjadi guru adalah sehat jasmani dan rohani. Nih, jasmaninya, rohaninya sehat, mantap, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, stabil, ya, kejiwaannya stabil, dewasa, dia bisa mengukur di mana harus memberikan wejangan atau motivasi pada siswanya, lalu jujur, ya, tentunya, dan yang ke-8 menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Tadi dikatakan oleh Syauqi, ya, guru adalah guru yang bisa ditiru perilakunya, perilaku baik, ya, yang perilaku jelek tapi perilaku baik. Yang ke-9, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri. Jadi dia bisa mengukur kemampuan diri sendiri, mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan dia, sehingga dia bisa meningkatkan kompetensi dirinya. Kalau ada kekurangan, dia bisa belajar lagi dan belajar. Lalu mengembangkan diri sendiri secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi personal competence ini lebih pada karakter, lebih pada personalisasi dari guru tersebut. Tidak terlalu erat berkaitan dengan dunia luar. And then next is sosial, ini kebalikannya, karena ini sosial. Jadi ini kemampuan guru dalam bersosial, garis besarnya itu.
Jadi dia mampu berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat. Ya, jadi dia seorang guru ini harus mampu berkomunikasi dengan baik lisan atau tulisan. Makanya kadang ada guru, ada pengajar itu yang kurang dalam berkomunikasi. Jadi di kelas itu hanya duduk meminta siswanya untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu guru tidak ada interaksi sama sekali. Ini harus dijauhi karena itu bukan termasuk dalam kompetisi sosial. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara nasional. Jadi tadi masih ada kaitan dengan yang pedagogical teknologi. Tapi di sini sesuai dengan proporsinya, ya, apakah menggunakan WhatsApp atau Zoom atau Google Meet. Ya. Jadi dia bisa tahu bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, pimpinan ataupun yang lain, ya, wali, orang tua wali, ya, di murid dan sebagainya. Jadi bisa bergaul, tentunya dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Itu juga bisa bergaul dengan masyarakat, ya, dan dengan mengindahkan norma dan standar yang berlaku. Seperti kita lihat di lingkungan kita ada beberapa guru yang memang menjadi tokoh di sana, menjadi pimpinan sarwa, menjadi pimpinan masjid, yang menjadi takmir masjid, itu seorang guru. Dan itu harus memiliki kompetensi sosial memang. Nah, ini berkaitan dengan masyarakat. Dan terakhir adalah menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Karena ini kita tinggal, we are not alone. Kita hidup in a neighborhood, ya, bertetangga. Jadi kita harus bisa membangun rasa gotong royong dan semangat kebersamaan tersebut. And the last, professional competence. What is professional competence? Ini adalah lebih kepada kemampuan pengetahuan, penguasaan pengetahuan. Makanya di sini dikatakan content knowledge, ya, kemampuan guru dalam pengetahuan isi pengetahuan, content knowledge. Jadi yang pertama, materi pelajaran dia menguasai, ya, materi pelajaran secara luas dan mendalam. Jadi jangan sampai ketika kalian sudah lulus di PBI dan sudah menjadi calon pendidik, ya, menjadi pendidik itu, ketika ada pertanyaan dari siswa ataupun dari orang lain, jadi kalian harus menguasai materi tersebut. Kalian harus mencoba memberikan jawaban terbaik ketika ada pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan kalian, pengetahuan bahasa Inggrisan ini. Itu kan karena itu termasuk salah satu kompetensi profesional. Lalu yang kedua, menguasai konsep-konsep dan metode kedisiplinan, metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu. Jadi menguasai metode, menguasai teknik, menguasai strategi, how to assess dan lain sebagainya. Itu masuk strategi profesional. Oke, itu akhir dari slide kita hari ini tentang teachers competence. And then back again, ya, kembali lagi ke awal. Teman kalian mengatakan tadi guru yang baik adalah guru yang kreatif, inovatif, guru yang bisa menjadi panutan atau ditiru, ya. Guru yang menguasai materi. Tadi kan sudah saya jelaskan, kalau guru tersebut menguasai materi, ini masuk kompetensi yang mana? Profesional, good, ya. Karena guru penguasaan materi itu lebih pada isi dari kompetensi profesional. Kalau guru yang inovatif tadi, inovatif, kreatif, masuk yang mana? Pedagogical, personal, social, or professional. Yang kreatif, sebagainya. Kita masuk yang mana?
pedagogical. Pedagogical, yes, ya. Daripada pedagogical competence ya. Kalau yang digugu dan tiru, yang mana? Guru bisa menjadi panutan. Masuk pedagogical, personal, sosial atau profesional? Personal. So, yang mana? Personal. Oh, personal. Oke, good. It's about karakter ya. Jadi karakter yang harus bisa ditularkan, karakter baik. Ya. Karakter baik yang bisa ditularkan pada siswa. Kalau kita melihat beberapa berita yang ada oknum ya, oknum guru yang melakukan suatu ya tindakan yang tidak terpuji, itu jangan ditiru. Itu tindakan yang harus dijauhi, bukan untuk. Jadi makna dari digugu dan ditiru hanya hal-hal baiknya saja, hal-hal buruknya tidak perlu ditiru. Seperti kalian nanti ketika sudah menjadi pendidik dan sudah terjun ke lembaga-lembaga, tentunya kalian harus bisa menunjukkan kemampuan personal kalian, kompetensi personal kalian dalam pada siswa-siswa, pada peserta didiknya. Jadi hindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain, itu dilihat atau mungkin diamati oleh siswa-siswa kita nanti. Contoh kecil about on time. Ketika kalian mendapat jam mengajar jam 9 misalkan, maka usahakan sebaik mungkin untuk hadir jam 9. Ketika kalian ada kendala tidak bisa hadir pada saat jam 9 tersebut, kalian tentunya bisa berkomunikasi pada siswanya, mengatakan bahwa kelasnya ditunda sampai sekian menit. Itu salah satu contoh personal competence. Itu contoh. Karena dia mencoba untuk memberikan, menularkannya hal baik kepada siswa. Ada yang ketika di sekolah mungkin punya pengalaman tentang guru yang aktif, guru yang luar biasa. Oke, you can share us. Bisa sharing di kelas ini, di kelas maya ini. Ceritakan tentang salah satu guru kalian, guru yang menurut kalian itu adalah guru terbaik ya, atau guru yang memberikan kesan yang luar biasa. Okay, anyone? Just share us. Apa? No need to be shy. Okay. Let me start first. I have a teacher, a good teacher, I think, in my opinion. Menurut saya beliau adalah guru yang bukan maksud guru yang lain tidak baik, tapi dalam pandangan saya itu beliau adalah bisa memberikan motivasi yang luar biasa. Ini ketika saya masih di SD, saya masih ingat sampai sekarang. Jadi beliau itu tidak pernah menyalahkan. Contoh, beliau tidak pernah menyalahkan atau blame the students ketika siswa itu mengerjakan sesuatu yang salah. Misalkan dalam hal matematika, 2 kali 5 sama dengan 10. Yang betul adalah 10. Jadi ada teman itu yang menuliskannya dengan 12. Ya. Beliau tidak langsung menyalahkan, tapi beliau mencoba untuk merasionalisasikan. 2 kali 5, 3
2 kali 5, buahnya 5 kali 2 tambah 2, silahkan. Jadi dengan sendirinya siswa itu sadar bahwa jawabannya salah. Itu mungkin ya pengalaman saya pribadi, my personal experience tentang salah satu contoh personal competence yang kemudian juga karakter yang bisa kita tiru, bahwa kita tidak boleh ketika mendidik langsung menyalahkan peserta didik kita ketika mereka salah. Tetap ada proses berusaha untuk hal-hal yang dengan halus ya. Makanya di ajaran kita pun juga dianjurkan untuk ketika menasihati itu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang halus. Itu contoh saja. Mungkin ada yang kasih pengalaman, memberikan pengalaman, sharing pengalaman. Anyone? Kenapa Sauki? Boleh nanya. Oke, you may ask. Hal-hal yang wajib dimiliki oleh seorang guru kan ada sertifikat, kompetensi juga sertifikat. Nah, bagaimana dengan guru ngaji yang banyak sekali yang tidak mempunyai beberapa kecuali kompetensi? Beliau mempunyai kompetensi dari Jurusan dan hal-hal lain beliau tidak mempunyai, apakah bisa disebut sebagai seorang guru gitu Sen? Oke, good question ya. Istilah kata guru, ya, guru tadi ditanya Syauki, gimana Pak kalau dengan guru ngaji di musola itu, mereka dikatakan atau dijuluki guru ngaji, padahal di keterangan yang barusan seseorang dikatakan menjadi guru atau syarat menjadi guru adalah ada kualifikasi akademik, ada kompetensi, ada sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani dan sebagainya. Kalau guru ngaji kan tidak ada Pak, mereka hanya memiliki kompetensi saja, kualifikasi akademik tidak ada, apalagi sertifikat pendidik. Apakah mereka juga dikatakan guru? Guru yang kita maksud dalam konteks English teaching methodology ini adalah guru di lembaga-lembaga formal. Ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi guru yang mengajar di lembaga-lembaga formal. Nah, sejatinya, Pak, misalkan saya di LPBA ya, saya senior, saya belum lulus S1, saya memiliki kompetensi mengajar speaking misalkan ya, karena saya sering juara nasional. Saya ingin mengenalkan kemampuan speaking saya pada adik-adik saya. Nah, apakah saya bisa disebut dengan guru? Ya. Secara umum bisa, tapi secara khusus dalam konteks ini tidak bisa. Ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi istilah guru dalam hal ini adalah guru dalam tataran undang-undang kita, tentang guru dan dosen. Kalau mengenai istilah atau kata yang dipakai untuk hal-hal lain yang mana di situ tidak sesuai, it's okay. Ya. Guru ngaji, guru silat, atau guru apa, itu istilah guru saja, penggunaan kata guru saja. Tapi dalam konteks ini adalah teachers, ya, based on our regulation, ya, berdasarkan regulasi kita. Itu yang perlu dipahami Sauki ya, bisa dipahami ya. Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Sauki atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada lagi komentar pertanyaan, kita akan melanjutkan pertemuan ini di pertemuan berikutnya dan akan membahas dengan materi yang berbeda tapi masih berkaitan dengan teaching ya,
masih berkaitan dengan teaching, karena topik kita adalah English Teaching Methodology. Dan untuk hal-hal lain bisa kita diskusikan via online ketika kalian mengalami kendala atau permasalahan atau ingin mengajukan pendapat atau ingin mendapatkan opinion dari saya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah, silakan dihubungi via email ataupun via platform yang lain. Oke, saya pikir itu untuk kita hari ini, and thank you very much for your attention, and don't forget to spirit, to have high spirit, because we still in a pandemic era, and don't forget to keep your health. Okay, thank you very much. See you next meeting. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.